Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mengucap syukur atas penyertaan dan berkat yang selalu menyertai kita hingga kita bisa mengawali hari-hari kita setiap hari dengan baik. Dan pada hari ini, minggu ini kita akan mengawali ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari untuk bangkit berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan saat teduh. Saat teduh mulai. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kami Yesus Kristus, dan Penghibur kami Allah Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kami ini dari awal sampai selesai. Amin. Penyertaan Tuhan sangat baik dan luar biasa kepada kita. Dan kita patut berbahagia dan bersyukur sebagai anak-anak Tuhan yang percaya bahwa janji Tuhan selalu ditepati dan hingga ke anak cucu kita. Mari kita akan menyanyikan pujian berkat anak cucu. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya.
Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur ya Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Engkau masih menyertai kami ya Tuhan hingga sampai saat ini. Engkau kumpulkan kami dimanapun kami berada, Engkau masih menyertai kami ya Tuhan. Itu semua karena anugerah dan berkat kesetiaan Engkau kepada kami ya Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mau beribadah kepadamu. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Dan juga berkati jemaat-jemaat kami dimanapun mereka berada, di mana mereka mencari kebenaran firman Tuhan di setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat emas kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Ayat emas kita pada pagi hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Sekali lagi, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan membacakan ayat hafalan kita pada tahun 2021 yang terambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Mazmur pasal yang ke-73, ayatnya yang ke-23 sampai ke-24. Mari kita bacakan bersama-sama. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku, dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Amin. Demikianlah ayat hafalan 1 tahun kita. Saya undang Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan untuk duduk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tiba saatnya kita akan berdoa syafaat untuk mendoakan beberapa pokok hal. Mari kita satu di dalam doa. Puji Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan pada kami semua hingga sampai detik ini kami bisa mendapatkan rahmat anugerah yang sangat luar biasa hanya daripada Tuhan saja. Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kami mau berdoa untuk beberapa pokok hal ya Tuhan. Yang pertama untuk jemaat kami. Engkau berkati ya Tuhan, mungkin ada jemaat kami yang sedang sakit atau lemah tubuh. Kiranya Engkau memberkati mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau menyembuhkan sakit penyakit mereka, hingga mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan melalui lawatan-Mu, melalui mujizat kasih setiamu, hingga mereka bisa sembuh dari penyakit mereka dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk masa depan gereja kami, terkhusus di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan.
Engkau masih menyertai ya Tuhan, kami bisa melewati 1 tahun masa pandemi dengan baik dan lancar semuanya ya Tuhan. Dan kami meskipun banyak anak-anak Tuhan yang di luar sana yang terkena dampak, kiranya Engkau masih menyertai mereka ya Tuhan. Engkau masih berbelas kasih, Engkau masih menyertai hingga apapun yang mereka pergumuli, apapun yang mereka butuhkan dalam menjalani kehidupan mereka, kesulitan apapun, Engkau selalu memimpin dan menyertai ya Tuhan. Kami mohon biarkan Engkau turut campur tangan dalam segala macam kesusahan, pergumulan mereka, dan biarkan mereka terus bisa merasakan kehadiran Tuhan, di mana mereka bisa menjadi alat-alat Tuhan yang terus dipakai Tuhan dalam mencari kebenaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Engkau terus memimpin ya Tuhan bangsa dan negara kami ini juga. Biarkan Engkau memberkati segala pemimpin, baik yang dari bawah maupun yang hingga sampai ke atas. Engkau terus menyertai ya Tuhan para pemimpin kami ini. Biar negara kami bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa terus merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap aktivitas dan segala ketentuan-ketentuan pemerintah yang terus kami akan lakukan di dalam kondisi yang seperti ini ya Tuhan. Kami menyerahkan segala doa-doa kami ini. Biarkan segala doa kami ini Engkau yang menyempurnakannya ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di dalam menantikan janji Tuhan, itu tidaklah mudah. Jika kita mendasari pengharapan kita kepada Allah yang setia, maka kita akan dapat melewati segala perkara dengan baik. Biarlah Tuhan terus menyertai kita dan kita bisa merasakan kebaikan Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita menyanyikan satu pujian, Allah yang setia. Yesus, Kau telah memulai
tempat saya persilahkan kepada hambanya. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita percaya bahwa kita tetap berada di dalam pemeliharaan dan kasih setia Tuhan setiap saat, setiap detik. Itulah yang menjadi harapan atau pengharapan kita di dalam Kristus. Sehingga kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih setia Tuhan. Karena itu saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk menundukkan kepala kita. Kita memohon pimpinan Tuhan agar di dalam mendengarkan firman-Nya ada kekuatan yang ekstra untuk kita bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan terus-menerus memimpin kami dan itu nyata bagi kami. Biarlah hati kami boleh dipenuhi oleh ucapan syukur. Bahkan saat ini ketika kami mendengarkan firman Tuhan, ajari kami Tuhan untuk mau menundukkan hidup kami di bawah kebenaran itu. Sehingga ketika firman Tuhan menegur, mengingatkan, mendorong kami, biarlah kami sungguh-sungguh bersedia untuk mau dipimpin oleh Allah Roh Kudus di dalam kebenaran itu. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman yang setia sampai akhir. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu merupakan serial ketiga daripada tema besar, yaitu kehidupan Kristen yang sejati. Dan hari ini kita sampai pada seri yang terakhir, yaitu menantikan dan menyaksikan kasih setia Tuhan. Sekali lagi, menantikan dan menyaksikan kasih setia Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang dapat menyaksikan kasih setia Tuhan adalah dia yang menantikan kasih setia itu. Dan seseorang yang mampu bertahan atau mampu dan sanggup menantikan kasih setia Tuhan sampai akhir adalah dia yang menikmati kasih setia Tuhan itu. Nah, saudara-saudara, ini adalah satu kalimat yang harus kita ingat baik-baik berdasarkan tema yang kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu menantikan dan menyaksikan kasih setia Tuhan. Memang segala sesuatu adalah merupakan topangan daripada kasih setia Tuhan. Tetapi dari sisi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus benar-benar bisa menikmati kasih setia Tuhan itu, agar kita bisa bertahan dalam menantikan, dan pada akhirnya kita bisa menyaksikan kasih setia Tuhan itu. Mari saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Ratapan pasal 3 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Berbunyi demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang mustahil bagi seseorang dapat menyaksikan kasih setia Tuhan itu bila dia tidak menantikan kasih setia Tuhan. Ya, karena waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Maka saat kita ingin menyaksikan, melihat, merasakan kasih setia Tuhan itu, adalah kita mesti menantikan kasih itu dan menikmati kasih setia itu sendiri. Nah, saudara-saudara, bukankah menanti itu adalah suatu pekerjaan yang membosankan?
Itu sebabnya saudara-saudara, konsep dunia mengatakan bahwa kebahagiaan yang benar-benar membawa bahagia adalah saat semuanya berjalan dengan baik, berjalan tanpa hambatan, berjalan tanpa kesulitan, berjalan tanpa rintangan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tanpa kita sadari sebagai gereja Tuhan, konsep dunia yang sedemikian yang mengatakan bahwa kebahagiaan yang benar-benar membawa kebahagiaan adalah saat semua berjalan dengan lancar. Dan konsep itu tanpa kita sadari, saudara-saudara, telah masuk ke dalam kehidupan Kristen, ke dalam kehidupan gereja dengan hadirnya teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran yang hanya berfokus pada berkat-berkat, sembuh-sembuh, sehat-sehat, sehat, lancar, semuanya tanpa hambatan, kaya, dan terus menjadi sesuatu yang diharapkan. Sehingga tidak sedikit orang, saudara-saudara, menjadi kecewa ketika mereka menjadi orang Kristen. Karena apa? Ternyata apa yang disampaikan itu tidak seperti kenyataan. Kalaupun mereka mencoba bertahan, itu bukan karena satu pengharapan, tetapi hanya untuk menutupi segala kelemahan-kelemahan. Dan ini sangat berbahaya, saudara-saudara. Nah, saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita, khususnya di dalam kitab ratapan ini, bahwa Allah itu setia. Ya, perhatikan baik-baik, saudara-saudara. Alkitab mengatakan kepada kita, di dalam kitab ratapan ini khususnya mengatakan bahwa Allah itu setia. Kesetiaan itu adalah atribut Allah, sifat Allah, karakter Allah. Dan seringkali kita menyanyikan tentang kebesaran kasih setia Tuhan itu, saudara-saudara. Khususnya kalau kita melihat di dalam PPK nomor 25, saudara-saudara. Kita melihat di sana tentang pujian tentang kebesaran kesetiaan Tuhan. Great is thy faithfulness. Satu pengagungan terhadap kebesaran dan kesetiaan Tuhan. Dan itulah yang dicatat di dalam ratapan itu. Pujian di dalam PPK 25 itu, saudara-saudara, diambil daripada ratapan ini. Menyanyikan bagaimana kebesaran Tuhan di dalam melakukan kesetiaannya di tengah-tengah kehidupan umatnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ketika semua keadaan berjalan lancar, ketika semua keadaan baik-baik saja, maka kita mungkin bisa dengan lancar menyanyikan tentang kasih setia Tuhan. Tetapi bagaimana ketika keadaan berubah menjadi buruk? Bagaimana jikalau keadaan berubah menjadi tidak baik, tidak nyaman, penuh tekanan, penuh dengan penderitaan? Masihkah kita mampu melihat kesetiaan Tuhan itu di dalam perjalanan hidup kita? Saudara, tadi saya sudah katakan bahwa Allah itu setia. Setia itu bukan hanya sekedar bagian dari sifat Allah yang bisa muncul dan bisa hilang. Tetapi setia itu adalah Allah itu sendiri. Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak terbagi-bagi, Allah yang tidak mungkin berubah, bahkan tidak bergeser sedikit pun dari posisinya sebagai Allah yang setia. Ketika kita berbicara tentang kesetiaan, maka itu adalah Allah sendiri yang memiliki totalitas, saudara-saudara, yang tidak terbagi-bagi dan tidak tergeser, tidak berubah sedikit pun. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika kita mengalami kehidupan yang mungkin tidak seberuntung orang lain, ketika kita menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan rintangan, maka yang menjadi dasar kita untuk berpijak di dalam menjalani kehidupan selanjutnya adalah kesetiaan Allah. Maka setiap orang Kristen harus benar-benar memahami dengan tuntas
tentang konsep kesetiaan Allah itu sendiri. Seorang Kristen harus benar-benar memahami, mengerti dengan baik tentang Allah yang tidak berubah itu. Dan itu adalah salah satu atribut Allah, yaitu setia. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita beratapan yang kita baca tadi ini adalah dilatar belakangi oleh satu keadaan yang suram. Satu keadaan yang tidak enak, penuh dengan penderitaan. Dan pada saat kitab ratapan ini ditulis, saudara-saudara, itu ditulis pada zaman Yeremia, yang pada waktu itu kondisi Israel mengalami keterpurukan. Ya, kita mengerti bagaimana kondisi terpuruk. Dan pada waktu itu Israel sangat-sangat terpuruk. Karena apa? Karena waktu itu Yerusalem telah diruntuhkan oleh Babel. Kemudian kita melihat bahwa bait Allah juga hancur. Sebagian orang Israel mati, terbunuh di dalam peperangan itu. Dan sebagian yang masih hidup di antara mereka, yang dipandang baik oleh orang-orang Babel, mereka tawan dan mereka bawa ke Babel menjadi budak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, secara manusia, keadaan ini tidak mungkin bisa menyaksikan kesetiaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehancuran yang benar-benar meluluhlantahkan semuanya, bahkan tidak ada sisa. Oh, luar biasa saudara-saudara. Bagaimana Tuhan mengizinkan bangsa Israel yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Apa yang mereka banggakan secara manusia, tembok Yerusalem, bait Allah yang menjadi kebanggaan orang Israel, dihancurkan oleh Babel. Saudara, tentu keadaan ini tidak akan membuat mereka bisa berharap lagi akan kasih setia Tuhan. Tetapi justru di tengah-tengah keterpurukan itu, saudara-saudara, kita melihat bahwa firman Tuhan berbicara kepada orang Israel tentang besar setia Tuhan. Nah, saudara-saudara, bagaimana kita bisa menyaksikan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, khususnya kita orang Kristen pada hari ini, bahkan secara khusus kita jemaat GP Krisi Sidoarjo. Yaitu kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana konsep, bagaimana janji Allah terhadap umatnya. Saya sudah katakan tadi bahwa Allah itu adalah Allah yang setia. Ya, ketika kita mau menyaksikan kesetiaan Tuhan di tengah-tengah kesuraman kehidupan ini, maka kita harus kembali kepada konsep tadi. Kita lihat tentang Allah, diri Allah sendiri. Allah yang setia, Allah yang tidak berubah, Allah yang tidak bergeser sedikit pun dari kesetiaannya itu. Dan kita menyaksikan bagaimana wujud nyata daripada kasih setia Tuhan itu di dalam perjalanan umat Israel, bahkan sampai hari ini. Nah, karena itu saudara-saudara, di dalam kita menantikan dan menyaksikan kasih setia Tuhan, kita tidak boleh melupakan sejarah perjalanan Israel, di mana mereka hidup di dalam kasih setia Tuhan, sekalipun mereka seringkali tidak setia kepada Tuhan. Terbukti saudara-saudara, setelah di dalam pembuangan, Allah membawa mereka kembali. Ya, orang Israel yang sudah ditawan di Babel, Allah membawa mereka kembali masuk ke tanah perjanjian itu. Oh, luar biasa saudara-saudara, bagaimana kasih setia Tuhan kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam perjalanan selanjutnya, kalau kita misalnya membaca kitab Rut, saudara-saudara, kita akan melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan kepada keluarga Elimelech yang tidak setia kepada Tuhan.
Saudara-saudara, kalau kita baca kitab Rut, maka kita akan menemukan di sana tentang keluarga Elimelekh. Elimelekh memiliki istri bernama Naomi dan kedua putranya yaitu Mahlon dan Kilion. Saudara-saudara, tahukah saudara arti daripada nama Elimelekh? Elimelekh itu memiliki arti yaitu Allah adalah rajaku. Sedangkan Naomi berarti menyenangkan. Saudara-saudara, keluarga ini tentu mengharapkan kehadiran Allah sebagai raja di dalam kehidupan mereka. Lalu membuat hidup mereka lancar, hidup mereka enak, hidup mereka menyenangkan. Maka Elimelekh mengatakan arti namaku adalah Allah adalah rajaku. Sementara Naomi adalah menyenangkan. Mereka merindukan Allah sebagai raja mereka. Dan kehidupan menjadi lancar dan nyaman, menyenangkan. Tetapi saudara-saudara, kenyataannya di dalam perjalanan kehidupan tidak seperti apa yang diharapkan oleh mereka. Suatu saat Bethlehem dan tanah Yehuda mengalami kelaparan yang begitu hebat. Lalu Elimelekh dan Naomi dan kedua putranya Mahlon dan Kilion pindah ke Moab untuk memperbaiki situasi hidup yang sulit. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mereka berpindah. Mereka meninggalkan tanah Yehuda dan pergi ke Moab dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan, untuk mengubah nasib agar lebih baik dan tidak menderita. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara, di tanah Moablah Elimelekh meninggal dunia. Dan setelah itu kedua putranya menikah dengan perempuan Moab yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan pada akhirnya pun kedua putranya itu juga meninggal dunia di sana. Nah, saudara-saudara, tentu tindakan mereka ini bukanlah tindakan kesetiaan kepada Tuhan. Bukan tindakan yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana mungkin di tengah-tengah penderitaan mereka ambil satu keputusan untuk mengubah nasib mereka. Dan keputusan ini tentu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dan apa yang terjadi ketika keputusan mereka tidak sesuai dengan kehendak Allah, karena hanya ingin menyenangkan kedagingan ini, pada akhirnya mereka mengalami kematian di tanah Moab. Dan apa yang terjadi kepada Naomi sebagai seorang janda? Dia benar-benar mengalami penderitaan. Dia benar-benar melihat bahwa tidak ada harga dirinya lagi. Maka ketika dia kembali ke tanah Yehuda, saudara-saudara, dia mengatakan kepada orang-orang, jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku lagi seseorang yang menyenangkan. Tetapi panggil aku Mara. Satu kehidupan yang penuh dengan kepahitan, penuh dengan penderitaan. Tetapi apakah di tengah-tengah ketidaksetiaan daripada Elimelekh dan keluarganya, Allah pun tidak setia kepada mereka? Tidak, saudara-saudara. Kita melihat pada akhirnya sekalipun menantu daripada Naomi yaitu Orpa meninggalkan Naomi. Tetapi ada satu menantu yaitu Rut yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan kepada Naomi bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Ada seorang perempuan yang tidak percaya. Kemudian dia berkata kepada Naomi ketika Naomi berkata pulang juga. Kamu juga harus pulang seperti Orpa. Tetapi dia katakan Allahmu adalah Allahku. Bangsamu adalah bangsaku. Saudaraku, ini adalah satu pernyataan di mana Allah benar-benar bisa memakai Rut untuk menjadi perpanjangan tangannya menunjukkan kepada Naomi bahwa di dalam Allah Israel, pribadi Allah Israel itu adalah pribadi yang setia. Dia tidak akan meninggalkan engkau sedikit pun, sekalipun di tengah-tengah penderitaan. Dan melalui Rut ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah membawa Naomi kembali, menyaksikan kasih setia Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita melihat bahwa lewat keturunan Rut bersama dengan Boaslah Mesias yang dijanjikan itu digenapi.
Wah, luar biasa. Ini adalah satu sejarah panjang umat Israel yang kita bisa melihat, saudara-saudara, betapa luar biasanya kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan umatnya. Bukan hanya kepada bangsa Israel di zaman Yeremia saja, tetapi kalau terus-menerus kita baca, kita akan menemukan juga bahwa di dalam kehidupan keluarga Elimelekh, Allah juga tetap setia. Saudara-saudara, kesetiaan Allah yang sempurna itu tidak dipengaruhi oleh keadaan. Engkau setia atau tidak setia, Allah tetap setia karena Dia tidak berubah. Tetapi bukan karena itu akhirnya kita mempermainkan Tuhan. Tetapi itu adalah anugerah. Kalau Tuhan tetap setia kepada Anda yang tidak setia hari ini, itu berarti Allah punya anugerah buat saya dan saudara. Maka bersyukurlah saudara-saudara, di tengah-tengah ketidaksetiaan kita, Allah tetap setia. Manusia bisa berubah setia. Ketika kita dikhianati misalnya, ketika kita dibohongi, dikecewakan, kita kadang sulit untuk menerima lagi orang lain. Kita sulit untuk mengampuni orang lain. Tetapi kita melihat Allah sungguh besar kasih setianya. Walaupun kita berulang-ulang tidak setia, Ia tetap setia. Sebagaimana dicatat di dalam 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal diri. Saudara-saudara, kadang-kadang di tengah-tengah penderitaan kita bisa kehilangan harapan. Kita bisa menjadi tawar hati. Apakah semua perjalanan itu karena tidak ada campur tangan Tuhan? Tentu saja tidak, saudara-saudara. Saat Anda digoyahkan akan pengharapan itu sendiri. Saat Anda goyah di dalam perjalanan iman saudara karena ada banyak penderitaan, bisa saja kita digoyahkan oleh satu kalimat ini, yaitu Allah tidak campur tangan. Bukankah itu yang seringkali keluar di dalam diri seseorang yang kehilangan harapan? Saudara, saya mau tegaskan kepada kita, bukan karena Allah tidak campur tangan, tetapi belum waktunya. Waktu Tuhan bukanlah waktu kita, dan waktu saya dan saudara bukan juga waktu Tuhan. Yang terbaik adalah waktu Tuhan. Maka di saat Tuhan menggembleng kita di tengah-tengah perjalanan iman kita yang mungkin penuh dengan tantangan dan rintangan, yang kita harus pikirkan adalah harus menantikan kasih setia Tuhan itu. Orang Kristen yang sejati adalah dia yang berani dan dengan rela membayar harga, menantikan kasih setia Tuhan karena ia percaya bahwa Allah itu setia dan tidak berubah. Itulah orang Kristen yang sejati. Dalam kisah kehidupan Abraham, kita melihat ketidaksetiaan Abraham kepada Tuhan. Allah sudah berulang-ulang menyatakan kepada dia bahwa lewat keturunanmu, ya, engkau akan memenuhi bumi ini. Karena keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut. Tetapi di tengah-tengah penantian itu, Abraham tidak menikmati janji Tuhan itu. Justru dia ada di dalam kegelisahan. Aku sudah tambah tua. Janji Tuhan kok tidak nyata, tidak jadi. Dan pada akhirnya saudara-saudara, Abraham mencari solusi bagi keraguannya sendiri dengan cara yang salah, yaitu mengikuti keinginan istrinya untuk mengambil Hagar menjadi istrinya, sehingga lahirlah Ismail. Dan apa yang terjadi? Bahagiakah Abraham dan Sarah dengan keputusan mereka? Tidak. Ternyata keputusan yang terburu-buru, keputusan yang tidak diambil berdasarkan iman kepada Tuhan, keputusan yang diambil yang tidak berdasarkan pada kehendak Allah, pada akhirnya menyusahkan,
pada akhirnya membawa ketidakdamaian di dalam kehidupan kita, saudaraku. Abraham telah mengalami itu karena dia tidak sabar menanti janji Tuhan dan memutuskan sendiri mengambil Hagar menjadi istrinya, sehingga pada akhirnya hal itu menyusahkan, menyulitkan mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya saat saya dan saudara mengalami berbagai persoalan hidup hari-hari ini, berbagai tantangan hidup hari-hari ini, mari kita kembali melihat kepada Allah yang setia dan yang tidak berubah itu. Melihat bagaimana kesetiaan Tuhan dinyatakan kepada kehidupan bangsa Israel, dalam kehidupan Rut atau kehidupan keluarga Elimelek, di dalam kehidupan tokoh-tokoh yang ada di perjanjian lama, bahkan kepada kehidupan kita hari ini. Karena apa, saudara-saudara? Kasih setia Tuhan itu sungguh nyata. Sebagai puncaknya, kita bisa menyaksikan kasih setia Tuhan itu di dalam pribadi Yesus Kristus sendiri. Bagaimana Kristus itu yang adalah gambar Allah yang sempurna, karena tanpa dosa dan tanpa cacat, mengambil rupa manusia, merelakan dirinya untuk menyelamatkan manusia, sekalipun dia harus melewati salib. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah teladan bagi kita bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan kaleng-kaleng. Kesetiaan Tuhan itu bukan kesetiaan yang berubah-ubah. Kesetiaan Tuhan itu terus berjalan di dalam kehidupan umatnya, dan itulah diri Allah yang tidak berubah itu sampai hari ini, menyertai, memimpin, dan menolong kita. Karena itu, saudara-saudara, tidak salah kita menantikan kasih setia Tuhan. Tidak salah kita menyaksikan kasih setia Tuhan ini, karena kasih setia Tuhan itu sangat teruji bagi saya dan saudara-saudara. Mungkin ada di antara kita yang ragu tentang kasih setia Tuhan. Saya kembali mengingatkan kita bahwa apa yang dicatatkan di dalam Alkitab dari perjanjian lama itu, kasih setia Tuhan yang tidak berubah itu, nyata bagi setiap anak-anaknya. Bukan karena baiknya kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi karena Allah memang setia. Kita adalah buatan tangannya, dan dia tidak mau merusak buatan tangannya itu. Sekalipun kita merusak diri kita, tetapi Allah membentuk kita kembali di dalam kasih setianya untuk menjadi alat di tangannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita telah melihat kebenaran ini dan telah menyaksikan kasih setia Tuhan yang begitu besar ini, apa yang menjadi respon kita sebagai orang percaya? Kita tentu tidak hanya menyaksikan saja, tentu tidak hanya menikmati saja kasih setia Tuhan, tetapi apa yang menjadi respon saya dan saudara terhadap Allah yang setia itu? Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita telah menyaksikan kasih setia Tuhan yang besar itu, maka yang pertama yang menjadi respon kita, kita harus setia di hadapan Tuhan. Yaitu yang pertama, kita harus setia di hadapan Tuhan. Setia artinya saudara tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Setia artinya saudara tidak mendua hati. Setia artinya saudara betul-betul berpusat pada Kristus, mengarahkan seluruh hidup saudara dengan Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan tidak ingin mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak pernah mengecewakan kita. Maka ketika kita memandang Allah yang suci, Allah yang kudus itu, masihkah kita tidak setia kepadanya? Dunia ini mengajak kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Dunia ini hanya mengajak kita untuk memberi diri menjadi budak dunia. Tetapi Tuhan justru mengangkat kita dari tengah-tengah keterpurukan itu, menjadikan kita anak-anaknya. Kesetiaan Allah sungguh teruji, saudaraku. Maka
Saya dan saudara yang menyaksikan kasih setia Tuhan itu, pikirkan ini baik-baik. Engkau harus mengambil keputusan untuk setia kepada Allah. Artinya, tidak mendua hati, tidak menyimpang, dan betul-betul memusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, ketika kita sudah melihat dan menyaksikan kasih setia Tuhan, maka kita harus berkomitmen untuk menyatakan kasih setia Tuhan itu dalam kehidupan kita, khususnya dalam relasi dengan orang lain. Artinya kita boleh menghadirkan satu kehidupan seperti Rut, rela berkorban, rela menjadi pengemis di ladang Boas demi mencukupi kebutuhannya dan mertuanya Naomi. Saudara-saudara, ada kerelaan agar melalui kehidupan kita menghadirkan Kristus, menghadirkan berkat bagi orang lain, hidup bagi orang lain, dalam arti menjadi sesama. Ada kesediaan kita untuk memperhatikan orang lain. Saudaraku, coba bayangkan kalau Allah benar-benar menjadi Allah yang egois. Ketika kita jatuh dalam dosa, Dia tidak peduli, Dia tidak menebus kita. Apa yang terjadi dengan saya dan saudara. Maka saudara-saudara, sebagai tindak lanjut daripada kasih setia Tuhan kepada kita, mari kita meresponinya dengan yang kedua ini, yaitu menyatakan kasih kepada sesama kita di dalam relasi kita. Sehingga teladan kehidupan Kristus yang setia itu bisa dilihat oleh mereka-mereka di dalam diri kita, di dalam diri saudara, sehingga saya dan saudara menjadi berkat bagi orang lain. Itu menjadi respon kita terhadap kasih setia Tuhan. Dan yang ketiga, saudara-saudara, apa yang menjadi respon kita? Yaitu kita harus belajar menerima orang lain, ataupun belajar mengampuni orang lain. Ini berat. Ini poin yang terakhir tapi berat. Bagaimana kita bisa merelakan hati ini terus disakiti, terus diinjak-injak, terus diperlakukan tidak adil. Saudara-saudara, seringkali kebencian itu, dendam itu, tidak mau mengampuni itu. Karena apa? Kita terlalu membanggakan dan meninggikan harga diri kita. Dan kita terlalu menganggap remeh orang lain. Kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain. Kita seringkali memberi cap kepada orang lain bahwa dia tidak mungkin berubah. Maka kita pada akhirnya sulit untuk mengampuni. Karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, mari kita belajar untuk merefleksikan Kristus dengan cara memberi kesempatan kepada orang lain, termasuk kepada mereka yang bersalah kepada kita. Karena itu adalah bentuk daripada kasih setia kita kepada Tuhan, yaitu memberi diri sebagaimana Kristus telah memberi dirinya untuk kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita adalah belajar menerima orang lain. Belajar memberikan kesempatan kepada orang lain. Belajar untuk membimbing orang lain yang bersalah kepada kita, agar mereka bisa mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, mari ambil kesempatan di dalam hidup ini. Memang perjalanan kita hari-hari ini banyak kesulitan. Tetapi ingatlah akan kasih setia Tuhan. Ingatlah bagaimana kesetiaan Tuhan terhadap keluarga Elimelech. Bagaimana kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel. Bagaimana kesetiaan Tuhan kepada Abraham. Dan tentu kita juga sama di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah ketidaksetiaan saya dan saudara, masih ada pengharapan. Di dalam kitab Ratapan tadi dikatakan bahwa ketika Yeremia melihat ketiadaan harapan, maka dia mengingat 3 hal di sana. Yang dia biarkan menguasai pikirannya, yaitu dikatakan di sana, tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku berharap. Yang pertama, tak berkesudahan kasih setia Tuhan.
Yang kedua, tak habis-habisnya rahmat Tuhan. Dan yang ketiga, besar kesetiaan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita biarkan kasih setia Tuhan yang tidak berubah, kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan, kasih setia Tuhan yang besar itu, kita biarkan menguasai pikiran kita, menguasai hati kita, menguasai seluruh hidup kita. Sehingga pada akhirnya kita dapat meresponi kasih setia Tuhan itu. Setelah kita menantikan dan menyaksikannya dan melihat, merasakannya dalam hidup kita, maka biarlah kita bisa meresponi dengan memberi diri kita menjadi alat di tangan Tuhan, baik di hadapan Tuhan, di dalam lingkungan kita, di dalam hubungan satu dengan yang lain, dan juga di dalam kehidupan orang-orang yang menjadi musuh kita, menjadi orang-orang yang mungkin kita benci, tetapi Allah mengajak kita untuk tetap melepaskan pengampunan. Saudaraku, ingatlah bahwa dunia perlu mengenal Allah yang setia. Dunia perlu mengenal kebesaran kesetiaan Allah itu. Dan dunia hanya bisa mengenal itu melalui saya dan saudara. Siapkah saya dan saudara untuk memberi diri dipimpin oleh Tuhan, menjadi alat di tangannya untuk menunjukkan kasih setia Tuhan? Jika engkau adalah orang Kristen yang sejati, maka engkau pasti akan memberi diri. Jika engkau tidak memberi diri dipimpin oleh Tuhan di dalam menyaksikan kasih setia Tuhan, maka engkau bukan orang Kristen yang sejati. Pilihlah saudara-saudara apa yang terbaik sesuai dengan apa yang sudah dikatakan oleh kebenaran ini. Maka jika engkau dan saya memilih jalan yang terbaik di hadapan Tuhan, yaitu menyaksikan kasih setia Tuhan itu, maka kita akan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami telah menyaksikan kesetiaan Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Biarlah kami juga sungguh-sungguh boleh menikmatinya dan terus-menerus menyaksikannya dalam perjalanan hidup kami. Memang perjalanan kami akan semakin sulit, tetapi ketika kami memandang kepada kasih setia Tuhan, kami tidak akan kehilangan pengharapan, karena kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan, tolong kami agar kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bisa menjadi berkat buat kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, di dalam segala kesusahan kita, ingatlah selalu bahwa Yesus selalu memelihara kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan yang terambil di dalam PPK nomor 101B sambil mengumpulkan persembahan. Tuhan
berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan dan berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bisa beribadah ya Tuhan pada hari ini dengan baik. Tuhan, pada kesempatan kali ini kami mengucap syukur kami sudah menyisihkan sedikit berkat yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Kiranya berkat yang telah kami berikan ini bisa berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu, terutama untuk gereja kami, GP Kris Sidoarjo ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dan juga tangan-tangan yang sudah memberi. Kiranya kami menyerahkan segala persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Saya mengajak kita untuk berdiri dan kita naikkan doksologi. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk segala kasih setia dan kemurahan Tuhan bagi kami hingga sampai detik ini. Jikalau kami boleh mengakhiri kebaktian ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Karena itu pada kesempatan ini kami berdoa untuk jemaat yang berhari jadi pada minggu depan ini. Kami berdoa khususnya untuk saudari Nita yang akan berhari jadi pada tanggal 7 Maret. Kiranya Tuhan terus beranugerah dan terus memimpin kehidupan hamba-Mu di dalam perjalanan pekerjaan, keluarga, dan juga di dalam perjalanan pelayanan. Ada banyak hal yang dia hadapi, tantangan demi tantangan mungkin ya Tuhan. Tetapi kami tahu bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah di dalam perjalanan hidupnya. Beri dia kekuatan untuk melewati hari demi hari dengan segala iman dan pengharapan kepadamu, sehingga dia tidak tersandung, tetapi sungguh-sungguh boleh melekat kepada Tuhan dan terus-menerus untuk memuji, memuliakan Engkau sepanjang hidupnya. Terima kasih ya Tuhan, berkati masa depannya. Apapun yang ia cita-citakan, yang irindukan ke depan, biarlah itu terwujud dalam kemurahan dan kesetiaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepadamu dan menyerahkan kehidupan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera daripada Allah dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kuat kuasa serta persekutuan daripada Allah Roh Kudus, kiranya menyertai saudara-saudara sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan berdoa teduh. Kebaktian kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.